happy, happy. Happy, 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 happy. Hello everyone, welcome to back my video channel. Nah, di sini saya akan membahas penjelasan 3 profesi di bidang IT nih. Nah, pertama-tama saya akan menanyakan nih, ada yang tahu nggak sih apa sih itu informatika? Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika meliputi kajian, perancangan, dan pembuatan sistem dasar komputasi yang dapat memproses dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Nah, pada penjelasan video ini saya mempunyai road model tertentu ya. Pada pembelajaran kali ini ataupun sistem digital ini, kita tuh dalam informatika harus mempunyai role model atau panutan dalam mengambil jurusan informatika. Role model saya sendiri itu adalah Evan Erickson. Kenapa saya memilih Evan Erickson? Itu karena dia sebagai panutan saya. Memang orangnya itu pintar dan dia mengambil beasiswa kuliah di Singapura. Sekarang juga udah kerja di perusahaan Samsung dan Google. Kalian bisa membuka biodatanya sendiri di Google, itu Evan Erickson, nanti bisa muncul sebagai member Samsung. Nah, pada pertama-tama saya akan menjelaskan skill dan roadmap software engineer. Skill utamanya ada bahasa pemrograman dasar. Bahasa dasar pemrograman adalah fondasi penting dalam dunia informasi teknologi, memberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan komputer melalui instruksi yang dapat dipahami, yaitu software engineer harus menguasai bahasa pemrograman. Seperti yang kalian tahu, dalam pengodingan atau programan itu harus ada bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrogramannya ini ada apa aja sih? Nah, bahasa pemrogramannya ini ada Java, Python, PHP, Net, Node.js, Ruby, ataupun Golang. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk membuat proses program dan menjalankan kode. Selanjutnya juga memahami algoritma dan struktur data dan menguasai bahasa pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang ditulis berurutan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu pada pemrograman komputer. Algoritma dan struktur data memahami algoritma dasar dan struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan hash table. Ini penting ya untuk menyimpan dan mengatur data dengan efektif. Selanjutnya menguasai framework. Framework adalah struktur yang tersusun dari serangkaian kode generik yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan aplikasi. Framework menggunakan framework seperti Adobe Dreamweaver, CC, Condevi, Axsoft, CodeClimate, dan lain-lain untuk membantu developer dalam menulis baris kode yang lebih cepat dan terstruktur. Selanjutnya menguasai database. Database adalah sebuah koleksi informasi yang dikemas secara terorganisir untuk pencarian dan pengambilan cepat oleh komputer. Manajemen basis data memahami cara menyimpan, membuat, dan menghapus ataupun memperbaharui. Menyisipkan database menggunakan query SQL dasar, Oracle, Cassandra, Redis, dan lain-lain. Selanjutnya juga menguasai pengujian dan debugging. Menguasai pengujian dan debugging adalah kunci penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan stabilitas aplikasi. Pengujian melakukan pengujian untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan. Ini penting ya, untuk menemukan kesalahan sebelum produk itu diselesaikan. Debugging banyak melakukan debugging kode.
untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam sistem aplikasi kalian tersendiri. Selanjutnya juga ada keterampilan lunak pemecahan masalah. Keterampilan lunak dan memecahkan masalah adalah dua elemen penting dalam pengembangan pribadi dan profesional. Metodologi pemecahan masalah menguasai metodologi masalah untuk menemukan solusi yang tepat bagi kendala yang dialami dalam proyek. Selanjutnya juga ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi adalah dua aspek penting dalam interaksi sosial dan profesional yang saling berkaitan. Komunikasi efektif mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan untuk menjelaskan produk teknis kompleks kepada orang awam. Kolaborasi, tim kerja. Kolaborasi seringkali melibatkan kerja dalam tim, di mana setiap anggota memiliki pertanggungjawaban tertentu. Interaksi dinamisnya juga, kolaborasi memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota tim untuk berbagi ide dimanapun balik penggunaan teknologi tersebut. Di era digital ini banyak kolaborasi yang dilakukan melalui alat-alat teknologi seperti platform, manajemen proyek, dan aplikasi komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas roadmap-nya. Di sini roadmap-nya kita harus fokus pada detail oriented, sangat teliti dalam melakukan coding sehingga dapat menemukan kesalahan dalam kode yang dihasilkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Nah, biasanya dalam pemrograman codingan ini itu kalau misalkan ada yang salah itu bakal muncul lampu merahnya. Jadi kalau misalkan ada muncul lampu merah, kita harus memperhatikan codingan kita, kode kita satu persatu dari atas sampai bawah. Salahnya di mana sih? Nah, nanti kalau misalkan udah ketemu, itu bisa kita benerin, ataupun misalnya nggak ketemu, kita harus mengulang kodenya dari awal. Selanjutnya ada kemampuan belajar baru, terbuka menerima informasi baru, siap untuk terus belajar dan mengasah keterampilan teknis maupun non-teknis untuk melakukan perkembangan zaman. Selanjutnya ada memahami konsep bisnis. Dalam memahami konsep bisnis ini, kemampuan memahami alur bisnis dan pemodelan bisnis untuk memahami arah dari aplikasi yang masuk atau perangkat lunak yang dikembangkan untuk kedepannya. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan skill dan roadmap data developer. Yang pertama ada skill utama. Nah, di skill utama ini kita akan mempelajari tentang SQL. Apa sih itu SQL? Python, R. Nah, di penjelasan pertama tadi itu kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam pemrograman itu harus ada bahasa-bahasa pemrogramannya. Nah, SQL, Python, R ini adalah bahasa pemrograman. Nah, SQL sendiri adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk pengelola data yang disimpan dalam basis relasional. Pengetahuan dasar SQL sangat penting karena digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Selanjutnya ada Python. Python sering digunakan dalam ilmu data pembelajaran mesin. Keakraban dengan perpustakaan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn sangat bermanfaat. Selanjutnya juga ada R. R juga populer dalam statistik dan visualisasi data. Library seperti ggplot2 dan Shiny sangat berguna. Selanjutnya juga ada Java, Scala, Kotlin untuk integrasi dengan platform perusahaan dan aplikasi seluler. Nah, yang pertama itu ada teknologi data besar, Hadoop or Elasticsearch ataupun HDFS, pemahaman dasar Hadoop dan distribusi file system atau biasa disebut dengan HDFS, itu serta Elasticsearch untuk pengindeksan dan pencarian data. Selanjutnya juga ada Spark, Flink, Apsbeam. Mesin pengelola data paralel seperti Spark, Flink, dan Apsbeam untuk pemrosesan batch dan streaming. Yang kedua itu ada platform awan, AWS, GCP, Azure. Kenali struktur cloud seperti AWS, EC2, Lambda, Google Cloud Platform atau GCP, Azure Blob, Stroke,
dan layanan terkait lainnya. Selanjutnya juga ada Docker dan Kubernetes. Docker untuk kontainerisasi dan Kubernetes untuk orkestrasi kontainer. Yang ketiga ada alat dan alur kerja ETL. Nah, di alat dan alur kerja ini ada Apis Naive ataupun Naive Toolkit. Alat LTL yang kuat untuk ekstraksi, transformasi, dan muatan data. Selanjutnya juga ada Airflow, Luigi Perfect. Alur kerja orkestrator untuk otomatisasi data pipa. Yang keempat ada pengetahuan basis data, yaitu ada sistem basis data relasional, MySQL, Postgres, mengetahui cara kerja basis data relasional dan optimasi query. Selanjutnya juga ada sistem database NoSQL, MongoDB, Cassandra, mengerti database NoSQL dan skema desain. Nah, yang kelima itu ada alat visualisasi, Tableau, Dashboard, Jupyter, Notebooks, mempresentasikan hasil analisis dengan visualisasi yang efektif. Yang keenam ada pengetahuan statistik, probability or theory statistic or machine learning algoritma, memahami memiliki fondasi matematika dan statistik untuk menganalisis data yang kompleks. Yang ketujuh ada keterampilan lunak. Di keterampilan lunak ini ada pemecahan masalah komunikasi kolaborasi, tim kerja sama, komunikasi efektif, dan metode masalah yang cermat. Nah, selanjutnya saya akan membahas roadmap-nya. Yang pertama, membangun keterampilan dasar selama 1-3 bulan. Dasar-dasar pemrograman Python atau SQL, mahasiswa baru biasanya dimulai dengan mempelajari sintaks Python dan SQL dasar. Selanjutnya juga ada konsep dasar ilmu komputer, memahami konsep dasar komputer seperti manajemen memori dan algoritma. Yang kedua, menguasai pengelolaan data 2-3 bulan. ETLS Processing Batch and Streaming, mendapatkan pengetahuan tentang ETLS pemrosesan batch dan streamingnya. Selanjutnya ada integrasi alat pemrosesan ETLS, mengintegrasi alat pemrosesan ETLS seperti Apis Naive atau Naive Toolkit. Yang ketiga, membangun keterampilan seluler atau saluran data 2-4 bulan, yaitu desain pengembangan pertahankan alur kerja otomatis. Desain pengembangan alur kerja otomatis itu pemeliharaannya harus yang efektif. Selanjutnya juga ada mengatur alur kerja menggunakan Airflow UG Prefects. Alur kerja Osetra menggunakan Airflow UG Prefecti. Yang keempat, pengalaman praktis waktu aplikasi bervariasi. Saran proyek tingkat kesulitan, melakukan proyek-proyek sulit tingkat untuk memperkuat kemampuan dan bukti portofolio. Biasanya kan kalau kita melamar pekerjaan atau magang-magang kayak gitu, kita harus mempunyai portofolio. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman praktis waktu aplikasi bervariasi ini, karena dia ada mempelajari tentang bukti penguatan portofolio kita tersebut. Yang kelima ada pembelajaran berkelanjutan, tetap update tren teknologi bidang dinamis dunia yang berkembang. Nah, di bidang dinamis dunia berkembang ini kita harus tetap terkini bidang teknologi, tren terbaru. Terus belajar dan tetap update dengan tren-tren teknologi yang sedang berkembang saat ini. Nah, yang ketiga, ini saya akan menjelaskan skill dan roadmap yang ada di Cyber Security Specialist. Nah, pasti udah gak asing lagi lah ya kan sama Cyber Security Specialist. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak zaman sekarang itu pada tertarik sama yang namanya Cyber Security Specialist. Bahkan banyak orang-orang yang mengambil pekerjaan itu profesinya di bidang Cyber Security Specialist. Nah, skill utamanya yaitu dasar-dasar basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah sistem yang menyimpan informasi dalam bentuk terstruktur, memungkinkan pengguna untuk mengakses, mencari, dan memanfaatkan pengetahuan dengan efisien. Selanjutnya juga ada dasar-dasar IT. Itu kayak operasi sistem OS, model OS, jaringan, basis data, topologi. Nah, selanjutnya ada protokol jaringan.
protokol jaringan ini ya topologi itu ada mencantum TCP or IP, HTTP, FTP, DNS, DHCP. Nah, selanjutnya juga ada sistem operasi. Sistem operasi ini apa aja sih? Nah, sistem operasi ini ada Windows, Linux, Mac OS. Nah, yang kedua itu ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan spesifik yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan efisien. Konfigurasi firewall untuk perlindungan jaringan. Selanjutnya juga ada intrusion detection or prevention system, ada IDPS or IPS, mengenali dan mencegah intrusi ke jaringan. Selanjutnya juga ada virtual private networks atau biasa disebut dengan VPNs, mengkonfigurasi VPN untuk perlindungan transmisi data. Selanjutnya juga ada teknik enkripsi, menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari akses tidak sah. Selanjutnya juga ada access control, mengatur kontrol akses ke sumber daya digital. Selanjutnya ada metode autentikasi, menggunakan metode autentikasi seperti kata sandi, biometrik, token. Yang ketiga ada keterampilan analisis, mengacu pada kemampuan meneliti, mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk membentuk gagasan yang lebih kompleks tentangnya, yaitu ada kerangka manajemen resiko, mengidentifikasi resiko dan merancang strategi mitigasi. Selanjutnya juga ada threat intelligence dan respon, mengidentifikasi ancaman dan meresponnya dengan efisien, efektif, dan dengan baik. Nah, selanjutnya juga ada rencana respon insiden, merancang rencana tanggap darurat untuk kasus-kasus keamanan. Yang keempat, alat teknologi. Alat teknologi adalah dua elemen penting yang berperan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks industri, pendidikan, maupun kegiatan sehari-hari. Yaitu ada scanning tools, menggunakan alat pemeriksaan keamanan seperti NIMAP atau Nessus. Alat pemantauan, penggunaan alat pemantauan seperti SIEM, Security Information and Event Management. Selanjutnya ada skrip otomatisasi, menggunakan skrip otomatis seperti PowerShell untuk tugas-tugas berulang. Yang kelima ada sertifikat keamanan. Sertifikat keamanan adalah komponen penting dalam menjaga keamanan data dan identitas di dunia digital. Itu ada CompTIA Security Plus, sertifikat dasar keamanan umum yang digunakan, CISSP, CISM atau CIH, Serlitik lanjutan yang spesialisasi dalam keamanan informasi, audit, dan tes penetrasi. Yang keenam ada keterampilan lunak. Keterampilan lunak atau soft skill mengacu pada kemampuan interpersonal yang penting untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Komunikasi efektif dan berkomunikasi dengan baik dengan tim teknis dan non-teknis. Pemecahan masalahnya juga sangat teliti dalam menyelesaikan masalah keamanan. Adaptasi, sanggup beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah-ubah dalam dunia keamanan cyber. Roadmap-nya kita harus latar belakang pendidikan yang kuat. Lulusan sarjana di bidang teknik informatika atau kriptografi, mengumumkan gelar magister atau sertifikat khusus jika ingin meningkatkan jabatan. Yang kedua, pengenalan fondamen IT. Pelajari OS, jaringan, basis data. Pastikan Anda memahami protokol jaringan dasar seperti TCP or IP ataupun DNS. Yang ketiga ada pelatihan dasar keamanan. Pelajari konfigurasi firewall, IDPS, IPS, VPN. Familiarisasikan diri dengan teknisi enkripsi dan metode kontrol akses. Yang keempat, spesialisasi dalam area spesifik. Mengutamakan spesialisasi dalam tes penetrasi, tanggap kasus darurat, keamanan jaringan, keamanan cloud. Sertifikasi seperti CISSP, CISM, CIH dapat membantu Anda dalam spesialisasi ini. Yang kelima, praktek nyata. Lakukan magang atau proyek-proyek nyata untuk menanam keterampilan Anda. Partisipasi dalam tantangan Capture the Flag atau CPF untuk menerapkan pengetahuan Anda. Belajar bersama-sama, ikuti seminar, workshop, program pelatihan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan Anda. Tetap update melalui blog, forum, jurnal, konferensi terkait keamanan cyber untuk mengantisipasi ancaman baru.
Yang ketujuh, networking profesional. Bangunlah jaringan profesional dalam komunikasi keamanan cyber. Hadiri konferensi, ikut grup yang berani untuk bertukar ilmu dan peluang karir. Yang kedelapan, etika profesi. Menjunjung tinggi standar etika profesi yang kuat dalam pekerjaan Anda. Adopsi perilaku etis dan kode moral yang kuat dalam praktik keamanan cyber. Yang kesembilan, adaptasi pembelajaran seumur hidup. Spesialisasi keamanan cyber harus siap beradaptasi dengan pengembangan teknologi dan ancaman baru. Pembelajaran berkelanjutan melalui sertifikat formal dan penelusuran informal berkembangan industri. Yang ke-10, penerbitan karier lanjutan yang mengumumkan gelar magister atau sertifikat khusus. Jika Anda ingin mencapai posisi kepemimpinan seperti Chief Information Security Officer atau CISO, peran lanjutan seperti senior analysis, engineer, arsitek, manager dapat dicapai melalui pengalaman dan sertifikat atau sertifikasi yang tepat. Contohnya BNSP. Nah, di kampus kami ini mumpungnya ada juga tes BNSP. Jadi kita bisa memilih kita itu jagonya atau ahlinya di bidang apa sih. Ataupun kita misalnya mau lanjut masa depan kita itu mau ngambil profesi tentang apa. Nah, kita bisa mengikuti tes BNSP ini.